Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royaki. Saya Sofiul Maula. Saya Pratidina Ilmaliyah Putri. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang mustasna. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pembagian mustasna. Mustasna yang pertama adalah mustasna muttasil, yaitu mustasna yang sebenarnya adalah bagian dari kelompok mustasna minhu. Contoh, ja'al mudarrisuna illa mahmuda. Para guru sudah datang kecuali Mahmud. Jika kita lihat, mustasna di atas adalah kata mahmuda, dan ia adalah bagian dari al-mudarrisun, yaitu mustasna minhu. Yang kedua adalah mustasna munqati, yaitu mustasna yang bukan bagian dari jenis mustasna minhu atau kebalikan dari mustasna muttasil. Contoh, ihtaraqat al-madrasah illal kutuba. Sekolah tersebut terbakar kecuali sejumlah buku. Mustasna di atas adalah kata al-kutuba dan mustasna minhunya adalah al-madrasah. Antara keduanya kata ini adalah hal yang berbeda, maka dinamakan mustasna munqati. Huruful istisna. Istisna itu huruf-hurufnya adalah illa, ghairu, siwan, khala, ada, hasya, laisa, dan la yakun. Hukum pembacaan istisna. Yang pertama adalah mustasna bi illa al-muttasil. Mustasna jenis ini memiliki 3 keadaan. Yang pertama wajib dibaca nasab, yaitu bila mana kalimatnya tam lagi mujab, yaitu kalimat yang sempurna dan positif. Mustasnanya dilafalkan baik letaknya sebelum atau sesudah mustasna. Contoh, yanjahu at-tullabu illal kasura. Yang kedua jawaz nasab dan badaliyah. Boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca rofa karena menjadi badal, yaitu bila mana kalamnya tam manfi, berupa kalimat sempurna tapi terdapat kata negatifnya, atau sibul manfi, menyerupai kalimat yang mengandung kata negatif, dilafalkan mustasna minhunya. Contoh tam manfi, kalimat sempurna dengan kata negatif, adalah boleh dibaca nasab menjadi mustasna. Ma ja'a at-tullabu illa zaidan. Sekumpulan siswa tidak datang kecuali Zaid. Zaid menjadi mustasna dan dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya karena termasuk isim mufrad. Yang berikutnya boleh juga tetap dibaca nasab tapi kedudukannya sebagai badalnya mustasna minhu. Contoh, ra'aitu tullaba illa zaidan. Saya tidak melihat para siswa kecuali Zaid. Zaid menjadi badal dari at-tullaba dan dibaca nasab. Boleh juga tetap dibaca rofa karena menjadi badal. Contoh, ma ja'a at-tullabu illa zaidun. Sekumpulan siswa tidak datang kecuali Zaid. Zaid menjadi badal untuk kata at-tullabu dan ia dibaca rofa. Berikutnya kalam nakis. Hukum saat kalimatnya tidak sempurna, maka pembacaan mustasnanya sesuai dengan jabatannya dalam kalimat, yaitu bila mana kalamnya manfi atau sibul manfi dan mustasnanya tidak disebutkan. Bisa dibaca rofa karena menjadi fa'il. Contoh, ma ja'a illa zaidun. Hanya Zaid yang datang. Zaid menjadi fa'il dan dibaca rofa. Yang berikutnya dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Contoh, ma ra'aitu illa samaka. Saya hanya melihat ikan. Ikan menjadi maf'ul bih dan dibaca nasab. Yang berikutnya dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Ma marartu illa bi zaidin. Saya hanya bertemu dengan Zaid. Zaid isim yang dibaca jar dengan kasroh karena sebelumnya terdapat huruf jar yaitu ba. Yang kedua mustasna bi illa munqati'an. Mustasna dengan huruf illa tapi yang munqati antara mustasna dan mustasna minhunya berbeda jenis. Mustasna jenis ini mesti dibaca nasab baik letaknya sebelum atau setelah mustasna minhu, atau baik kalamnya mujab maupun manfi. Contoh, ja'a zaidun illa haqibatahu. Zaid telah datang kecuali tasnya.
Lantas mustasna dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya karena termasuk isim mufrad. Contoh berikutnya, ma ja'a Zaidun illa haqibatahu. Zaid tidak datang kecuali tasnya. Mustasna dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya karena termasuk isim mufrad. Yang ketiga, mustasna dengan huruf ghairu dan siwan. Mustasna jenis ini harus dibaca jar atau majrur selamanya dengan cara idhofah. Adapun mustasnanya menjadi mudhof ilaih maka dibaca jar. Contoh, ja'al qaumu ghairu Zaidin. Sekumpulan kaum telah datang kecuali Zaid. Ja'al qaumu siwa Zaidin. Sekumpulan kaum telah datang kecuali Zaid. Kedua huruf istisna ini memakai hukum al-mustasna bi illa, mustasna dengan huruf illa dalam i'rab. Contoh kalam yang manfi. Ma ja'a ghairu aliyyi ahadun. Tak seorang pun yang datang kecuali Ali. Kata ghairu dibaca nasab karena kalimatnya manfi dan ia mendahului mustasna minhu ahadun. Kalam tam manfi, kalimat sempurna dan negatif, dibaca nasab. Contohnya, ma ikhtaraqal faslu ghairu sabburatihi. Kelas tersebut tidak terbakar kecuali papan tulisnya. Kata ghairu dibaca nasab karena kalimatnya manfi dan mustasna sabburatihi tidak mendahului mustasna minhu al-faslu, dan mustasna ini juga masuk kategori munqati. Berikutnya kalam tam serta manfi. Contohnya, ma ja'al qaumu ghairul musafirina. Sekumpulan kaum tidak datang. Yang mana bukan termasuk para mufassir. Kata ghairu dibaca rafa' dengan dhammah karena menjadi badalnya kata al-qaumu. Berikutnya kalam tam manfi, kalimat sempurna dan negatif. Ma ja'al qaumu ghairu Zaidin. Sekumpulan kaum tidak datang kecuali Zaid. Kata ghairu dibaca nasab dengan fathah karena kalimatnya tam manfi, kalimat sempurna dan negatif. Kalam nakis manfi, kalimat tidak sempurna dan negatif sebagai fa'il. Contoh, ma dhahaba ghairu Zaidin. Tak ada yang pergi selain Zaid. Kata ghairu menjadi fa'il dan dibaca rafa' dengan dhammah karena kalimatnya manfi dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Berikutnya kalam nakis manfi, kalimat tidak sempurna dan negatif sebagai maf'ul bih. Contoh, ma ra'aitu ghairu Zaidin. Saya tidak melihat seseorang kecuali Zaid. Kata ghairu menjadi maf'ul bih dari fi'il ra'aitu. Ia dibaca nasab dengan fathah karena termasuk kalimat nakis manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Kalam nakis manfi, kalimat tidak sempurna dan negatif yang dibaca jar. Contoh, marartu bi ghairi Zaidin. Saya bertemu dengan selain Zaid. Kata ghairi dibaca jar sebab didahului huruf jar dan juga karena termasuk kalimat nakis manfi dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Yang keempat adalah mustasna dengan ada, khola, hasya. Mustasna jenis ini mempunyai dua hukum, yaitu yang pertama, mustasna dibaca nasab sebagai maf'ul bih karena kata ada, khola, hasya sebagai fi'il madi. Jadi mustasnanya itu menjadi maf'ul bih dari kata ada, khola, dan hasya. Contoh, zahabal qaumu khola Zaidan. Sekumpulan kaum pergi meninggalkan Zaid. Kata khola adalah huruf istisna dan termasuk fi'il madi, maka ia membutuhkan maf'ul bih dan kata Zaidanlah yang menjadi maf'ul bihnya. Yang kedua, mustasna dibaca jar karena ada, khola, hasya menjadi huruf jar tambahan. Contoh, roja'al qaumu hasya Zaidin. Kata hasya dianggap sebagai huruf jar, maka kata setelahnya mustasnanya harus dibaca jar, Zaidin. Yang kelima, mustasna dengan lafadz laisa dan la yakunu adalah bagian dari fi'il nakis, kata kerja yang tidak lengkap.
namun terkadang dua-duanya bermakna istisna. Mustasna dari lafadz laisa dan yakun keadaannya akan selamanya dibaca nasab, sebab mustasna tersebut menjadi khobarnya. Contoh, zahabal qaumu laisa zaidan, sekumpulan kaum yang telah pergi bukanlah Zaid. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.